berjumpa lagi di podcast Filosofi Pendidikan Indonesia bersama saya Desi Ria Pratama, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022, bidang studi ilmu pengetahuan alam, Universitas PGRI Madiun. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu topik menarik, yaitu tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan pendidikan yang memerdekakan peserta didik pada pendidikan abad 21. Sebelum lebih jauh membahas tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21, mari kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberi kebebasan, membangun sendiri pengetahuannya, dan tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Mindset ini yang harus dipahami oleh guru agar dapat menerapkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah apa itu pendidikan yang memerdekakan? Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang bertujuan membuat setiap siswa bisa belajar tanpa paksaan sesuai dengan cita-cita dan harapan hidupnya. Cara belajar yang nyaman dan sesuai dengan dirinya membuat peserta didik hidup mandiri dan merdeka dari tekanan agar bisa berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan kodrat dan jati dirinya, yang pada akhirnya akan menjadikan peserta didik manusia seutuhnya yang dapat beradaptasi dengan segala perubahan dan bisa menerapkan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara? Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batinnya. Setelah kita mengetahui tentang arti pendidikan yang memerdekakan, selanjutnya apakah yang menjadi prinsip pendidikan yang memerdekakan? Prinsip pendidikan yang memerdekakan adalah sebuah pemahaman yang diaplikasikan melalui pemikiran yang merdeka, yaitu pemikiran seorang pendidik yang bebas dan tidak terbelenggu. Pemikiran bahwa kita harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada peserta didik yang dititipkan kepada kita dalam hidupnya. Kegagalan yang ada di masa depan murid adalah sebagian imbas dari keegoisan kita merebut hak bahagia mereka serta tidak menghargai kehendak dan keinginan mereka selama kita membersamainya di sekolah. Lalu, bagaimana cara menyelaraskan prinsip pendidikan yang memerdekakan dengan prinsip dan tujuan belajar? Tujuan belajar adalah membantu peserta didik untuk menemukan jati dirinya, kodrat hidup, dan menentukan perannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kemerdekaan dalam belajar sangat penting agar siswa mampu mengeksplorasi dan merefleksi di mana proses ini hanya dapat mereka lakukan di tempat yang aman dan nyaman menurut mereka yang mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan tanpa paksaan. Lalu selanjutnya, seperti apa bentuk praktik pembelajaran yang menerapkan prinsip pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan pendidikan yang memerdekakan? Setiap peserta didik memiliki kemerdekaan untuk menentukan tujuan dan cara belajarnya sendiri. Tidak ada peraturan sekolah, yang ada adalah kesepakatan bersama yang disetujui oleh semua pihak untuk menghormati kesetaraan. Penting adanya lingkungan belajar yang menunjang inovasi dan kreativitas, pembelajaran berbasis proyek dan riset. Peserta didik tidak hanya belajar dari guru yang mengampu, namun juga bisa belajar dari praktisi dari berbagai bidang. Sekolah sebagai fasilitator dan penghubung peserta didik ke dunia nyata. Membangun empati dan sensitivitas dengan masalah-masalah yang nyata di luar sekolah agar peserta didik siap saat diterjunkan langsung di masyarakat. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pendidikan abad 21? Pendidikan abad 21 mengarah pada pembelajaran paradigma baru dan pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan abad 21 penting bagi pendidikan di Indonesia saat ini.
karena pendidikan diselenggarakan untuk memfasilitasi anak agar mereka dapat hidup lebih baik di masa yang akan datang, baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi, maupun dari sisi lingkungan hidup. Pada abad 21 ini, guru ditantang untuk melakukan akselerasi terhadap perkembangan informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan fleksibilitas dalam memperoleh ilmu pengetahuan bagi setiap individu, baik guru maupun peserta didik. Lalu apa sajakah yang menjadi karakteristik dari pendidikan abad 21? Perkembangan dunia abad 21 ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala kehidupan termasuk dalam proses pembelajaran. 3 karakteristik pembelajaran pada abad 21 yaitu adalah life and career skills, kemudian learning and innovation, skills for C, critical thinking, communication, collaboration, creativity, information, media, teknologi skills. Pendidikan abad 21 dengan segala tantangan dan tuntutan terhadap perubahan zaman dapat dijawab dengan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik, sehingga peserta didik siap untuk menghadapi dunia nyata mereka. Demikian episode tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi sobat guru semuanya. Sampai jumpa.